Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Rahmawati dengan NIM 0601232019. Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusi dan saya akan menjawab pertanyaan UAS yang diberikan pada mata kuliah kewarganegaraan. Konstitusi artinya membentuk. Dimaksudkan untuk pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi berarti peraturan dasar atau awal mengenai pembentukan suatu negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai satu, segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan. Dua, undang-undang dasar suatu negara. Tujuan konstitusi yaitu: pertama, pengawasan sekaligus pembatasan terhadap kekuasaan politik. 2. Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri. 3. Memberikan batasan ketetapan bagi para penguasa. 4. Aturan main fundamental bagi setiap kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara. Pertanyaannya, uraikan dengan jelas bagaimana seharusnya konstitusi itu dijalankan, dan apa solusi yang saudara lakukan jika fungsi konstitusi itu tidak berjalan dengan baik di Indonesia. Konstitusi berarti pula peraturan dasar atau awal mengenai pembentukan negara. Dalam konstitusi, istilah ini disamakan dengan hukum dasar atau undang-undang dasar suatu negara. Konstitusi diartikan sebagai segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan. Supaya konstitusi kita itu dijalankan dengan yang seharusnya dan efektif, diperlukan pemahaman dan pengimplementasian dari setiap prinsip yang ada di dalamnya. Berikut uraian tentang bagaimana seharusnya konstitusi kita itu dijalankan. Pada prinsipnya, tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Konstitusi harus memiliki prinsip-prinsip dasar demokratis. Antara lain, pertama, menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan. 2. Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas. 3. Adanya jaminan penghargaan terhadap hak-hak individu warga negara. 4. Pembatasan pemerintahan. 5. Adanya jaminan terhadap keutuhan negara nasional dan integritas wilayah. 6. Adanya jaminan keterlibatan rakyat dalam berproses dalam suatu negara. 7. Adanya jaminan berlakunya hukum dan keadilan dalam suatu negara. 8. Pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan trias politika dan kontrol keseimbangan. Lembaga-lembaga pemerintahan memiliki prinsip-prinsip dasar dalam melaksanakan konstitusi. Pertama, menegakkan hukum secara konsisten dan adil, tanpa memandang status atau posisi pemerintah atau warga. Aparat penegak seperti polisi, jaksa, dan hakim harus bertindak berdasarkan hukum yang berlaku. Tidak ada satupun pihak yang berada di atas hukum. Kedua, yaitu menjamin pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap warga negara Indonesia. Ini mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya. Lembaga seperti Komnas, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, harus diperkuat untuk menindaklanjuti pelanggaran. 3. Pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil untuk memilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan merupakan cara untuk menyatakan bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Fungsi konstitusi adalah sebagai dokumen formal nasional, dasar organisasi negara, dasar pembagian kekuasaan negara, dan dasar pembatasan pengendalian kekuasaan pemerintah.
sebagai penjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara mengatur lembaga-lembaga pemerintah. Berikut ini adalah solusi yang dilakukan jika fungsi konstitusi tidak berjalan dengan baik. Pertama yaitu meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kapasitas aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim melalui pelatihan dan pengawasan yang ketat, serta memastikan pengangkatan hakim yang transparan dan berdasarkan pemilihan. Kedua yaitu mengharuskan pemerintah untuk mempublikasikan informasi terkait kebijakan penggunaan anggaran dan hasil program-program pemerintah, serta pengawasan kinerja pemerintah dan menindaklanjutinya. Ketiga yaitu memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dengan memberikan dukungan sumber daya dan kewenangan yang memadai, serta menindak tegas pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Keempat yaitu mengintegrasikan pendidikan tentang konstitusi dan hak-hak dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang, serta melakukan kampanye pentingnya pemahaman dan penegakan konstitusi, serta hak dan kewajiban warga negara. Berikutnya yaitu menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, dan bebas dari praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi publik. Berikutnya yaitu partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik, serta memastikan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari kecurangan. Berikutnya yaitu memastikan kebijakan yang dibuat sesuai dengan konstitusi untuk memastikan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan solusi-solusi ini, kita dapat diharapkan konstitusi itu berfungsi dan berjalan dengan lebih baik dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.